Brian. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya geng ya. Ini gue tinggal di negara bule ya, di negara orang western geng ya. Ya dimana ya kita tahu lah ya, kalau orang bule kan menganut sistem free ya kan. Entah itu free sex, free agama, pokoknya suka-suka lu lah ya kan. No rules gitu kan. Yang beda banget sama orang Eastern alias orang timur gitu kan. Kayak kita nih ya, gue ini orang Asia, kita tuh orang-orang timur yang di sana banyak aturan-aturan ya, entah itu dari aturan segala, dari aturan norma budaya ya kan, terus agama ya kan, itu kan banyak banget aturan ya, yang mungkin ya yang menurut orang bule ya biasa aja, tapi buat orang kita tuh tabu kan untuk hal-hal yang, apalagi kalau kita ngomongin masalah seks, bener nggak? Ya kan? Ya ini gue mau cerita ya gengnya, karena memang orang sini tuh memang ya bebas gitu kan, bebas gitu kan. Dan kita tahu dari zaman dulu juga orang bule tuh bebas gitu kan. Dan juga buat mereka ya, hilang perawan, hilang perjaka itu di usia dini itu buat mereka tuh biasa aja gitu kan. Jadi usia-usia yang 12 sampai 11 tahun gitu kan, mereka tuh lagi puber-pubernya ya. Nah, di masa-masa itu lagi memang hot-hotnya untuk berkembang biak ya, istilahnya seperti itu. Jadi banyak di antara mereka yang hilang keperjakaannya, hilang keperawanannya di usia-usia remaja. Ya, di sini mah bebas aja ya geng ya. Toh juga kan usia dini pun ya, masih kelas 1 ya. Kan gue pernah cerita ya, kalau anak gue aja usia segitu udah belajar tentang alat reproduksinya, tentang mereka tuh bisa membedakan antara perempuan sama laki gitu kan. Jadi sedini mungkin tuh udah dibekelin ya, bukan dibekelin sih, emang udah ada pengajarannya geng, udah ada pembelajarannya geng ya kan. Nanti di usia 10 tahun di kelas berapa gitu kan, ini akan lebih detail lagi geng ya kan. Dan juga gue juga belajar ya dari orang-orang tua di sini gitu kan, ketika anak-anak mereka remaja ya, biasanya sih orang-orang tuanya gitu kan kasih wejangan geng ke anak-anaknya untuk ini, untuk apa ya istilahnya, untuk mencegah kehamilan dini. Caranya ya memberitahu mereka tentang ini loh, tentang pil KB misalnya, atau kondom misalnya, untuk mencegah kehamilan ya geng ya. Karena nah kita tahu ya, memang anak-anak ini kan nggak bisa dilarang nih, karena memang usia-usia segitu kan hormon masih membeludak ya, apa sih, tinggi gitu kan. Jadi ya apa ya istilahnya ya, normal gitu ya, normal gitu kan. Jadi ya orang sini tuh nggak ada yang melarang juga gitu kan. Justru buat orang bule ya, kalau lu umur 20 tahun ya, atau lu umur berapa gitu ya, pokoknya umur yang udah tua, lu masih perawan atau lu masih perjaka, lu tuh sangkanya aneh. Mungkin ada bilang tuh bala-bala. Kalau orang sini tuh bilang bala-bala ya. Bala-bala tuh maksudnya ada yang aneh nih di otak lo gitu kan, ada yang nggak waras nih, ada yang nggak beres di otak lo gitu kan, gitu geng. Jadi ini 180 derajat beda banget sama orang Eastern, orang timur gitu kan. Kita kan dimana kita harus mempertahankan keperawanan kita hanya untuk suami. Itu semakin banyaknya apa sih ya, semakin regenerasi gitu ya, karena makin lama tuh kayaknya perkembangan zaman geng gitu kan. Jadi karena gue juga ngerasa ya, gue punya anak nih ya, gue kalau punya anak gitu, anak gue juga akan bertumbuh kembang gitu kan. Jadinya gue gimana caranya tuh harus kasih belajar gitu. Kita kan memang kita nggak bisa ngelarang anak, kayak intinya kita memang nggak bisa ngelarang anak, dan kita juga nggak 24 jam sama anak gitu kan. Anak kan juga punya kehidupan sendiri, karena biasanya ya anak-anak remaja, apalagi zaman sekarang ya, anak-anak remaja sekarang tuh kalau semakin mereka kita larang, itu mereka semakin kepo dan mereka tuh akan memberontak gitu. Jadi kalau alangkah lebih baiknya ya kita apa ya istilahnya ya, kita kasih tahu gitu kan, kasih tahu dengan caranya apa yang mereka mau gitu ya. Jangan juga yang kayak diktator gitu geng, yang nggak bisa geng anak sekarang ya geng ya. Intinya seperti itu. Kita tuh cara mendidik anak juga harus mengikuti perkembangan zaman geng, nggak bisa juga kayak orang dulu. Dan juga ya
orang-orang di sini ya, kebanyakan orang-orang bule ya, orang western itu di umur-umur biasanya sih 20 ke atas lah ya. Pokoknya mereka ini kalau udah kerja lah intinya gitu kan. Mereka tuh ngerasa udah settle, mereka udah bisa menghidupi mereka sendiri gitu ya. Bisa apa, mereka udah kerja lah intinya seperti itu. Biasanya mereka tuh keluar dari rumah karena mereka memilih hidupnya sendiri gitu kan, karena ingin bebas kan sama pasangannya gitu kan. Dan buat orang sini tuh kayak 7-Eleven ya, atau kumpul kebo gitu sih bebas, geng. Di sini tuh nggak ada masalah, nggak ada gosip-gosip tetangga gitu kan. Dan juga ya kalau untuk para wanita gitu kan, karena memang kita memang menganut prinsip yang perawanan kita nanti hanya untuk suami ya. Kalau untuk kalian yang bisa ngekip gitu kan keperawanan kalian untuk suami, ya itu bagus gitu kan. Tapi kan banyak juga di luar sana gitu kan yang mereka tidak bisa mempertahankan karena faktor-faktor apa gitu kan. Dan juga banyak ya yang ngejudge gitu kan, orang langsung underestimate gitu kan tentang pasti perempuan ini tuh perempuan gak bener gitu kan, padahal kita nggak tahu kenapa gitu kan. Pokoknya banyak orang tuh udah underestimate deh kalau tahu kalau perempuan ini tuh gak perawan gitu kan. Gue punya temen gitu kan, temen gue menikah ya sama laki-laki ini gitu kan, sama pasangannya dia gitu kan. Setelah menikah, lelaki ini selalu mengungkit tentang keperawanan dia, sementara dia tahu sebelum menikah pun dia tahu kalau perempuan ini tidak perawan lagi gitu, geng. Dan kalau ribut yang diungkit-ungkit selalu itu dan selalu itu, geng, gitu kan. Jadi banyak ya di luar sana ya, laki-laki tuh selalu menuntut wanita harus perawan, sementara mereka itu tidak melihat dirinya sendiri gitu kan. Kita nggak ada yang tahu nih laki-laki ini perjaka atau enggak, kita nggak ada yang tahu karena memang laki-laki ini nggak ada yang bisa kasih tanda atau bagaimana. Gue nggak tahu ya kalau begini ya, emang gue nggak tahu kalau laki-laki itu perjaka atau enggaknya gimana, gue nggak tahu. Tapi selalu objek wanitanya mulu, geng, yang selalu wanita mulu yang jadi objek kesalahan gitu kan, terlepas dari masa lalunya ataupun bagaimana gitu kan. Makanya hey kaum pria, jangan Anda seperti itu gitu kan. Kalau kalian menikah dengan seseorang berarti kalian harus menerima lahir batin seperti itu, geng. Menurut kalian gimana, geng? Boleh komen di bawah ini ya tentang perawan dan tidak perawannya seseorang gitu kan. Bebas aja lah komentar. Oke, geng, sekian dari gue. See you next time di video gue berikutnya. Bye-bye.